Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca menjadi sangat penting karena dengan memperhatikan tanda baca dalam suatu aturan yang disepakati, yaitu ejaan yang disempurnakan, memberikan penilaian tersendiri terhadap hasil karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca ada 4. Yang pertama yaitu menghubungkan ataupun memisahkan bagian kalimat. Kedua, memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. Yang ketiga, menunjukkan ciri khas suatu kalimat dan penjelasan suatu sematis konteks kalimat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kesesuaian untuk keselarasan dan pengaturan vokal seseorang dengan adanya tanda baca dalam suatu perincian. Yang ketiga, jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya, ketua, Muhammad Ahyar, sekretaris, Tati Suryati. Yang kelima, tanda hubung. Adapun jenis dari tanda hubung, yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, kemerah-merahan, mondar-mandir. Yang keenam, tanda pisah. Adapun jenis dari tanda pisah, yang pertama, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, ya, ayo kita berangkat. Nah, yang kedelapan adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Yang kesembilan, tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Dan yang ke-10, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, Komisi A telah selesai menyusun GBPK, garis-garis besar program kerja, dalam sidang pleno tersebut. Yang ke-11 ada tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Misalnya, sang putri mendengar bunyi gemersik. Ke-12, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, saya belum siap. Misalnya, dalam tanda petik saya belum siap dan balas tanda petik. Ke-13, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri. Dalam kurung tanah. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi?
Dan yang terakhir yaitu ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Berikutnya, kaidah makna. Kaidah makna dalam pemilihan kata mengacu kepada persyaratan ketepatan pemilihan kata sebagai lamban objek pengertian atau konsep-konsep yang meliputi berbagai aspek. Jadi, makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan objek atau sesuatu yang diacunya. Ada 2 jenis makna yang terpenting, di antaranya adalah makna denotatif dan makna leksikal, dan makna konotatif atau makna gramatikal. A. Kata yang bersinonim dan berhomonim. Setiap kata biasanya tidak hanya melambangkan secara tepat satu objek atau satu konsep, tetapi juga ada kata yang melambangkan beberapa makna dan sebaliknya. Ada beberapa kata yang melambangkan satu makna. Beberapa kata yang melambangkan satu makna tergolong kata yang bersinonim atau kata-kata sinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya sama atau mirip dengan kata lain. Persamaan makna itu dapat tidak berlaku sepenuhnya, namun dalam kadar tertentu ada pertalian makna antara kata-kata yang berbeda itu. Contohnya, dapat terlihat pada penggunaan kata-kata indah, cantik, dan bagus yang mengandung makna yang sama tentang sesuatu yang sedap dipandang ketetapan kata-kata itu. Di dalam penggunaannya bergantung pada ketepatan pilihan atas kata-kata masing-masing. B. Kata konkret dan kata abstrak. Kata-kata yang tergolong kata konkret adalah kata-kata yang berupa objek yang nyata, dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasa. Kata-kata konkret dapat dilihat pada kata orang, pohon, kucing, awan, makanan, dan minuman. Kata abstrak adalah kata-kata yang berupa konsep. Kata-kata abstrak dalam bahasa Indonesia pada umumnya adalah kata-kata bentukan dengan kon, fix, peng, an, dan kean. Seperti pada kata-kata perdamaian, penyesalan, kecerdasan, ketahanan nasional, di samping kata-kata seperti demokrasi dan aspirasi. Dari materi yang telah dibahas mengenai penggunaan tanda baca dan kaidah makna, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman yang baik terhadap kedua aspek tersebut merupakan hal yang penting dalam penulisan dan pemahaman teks. Penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu menyampaikan makna yang jelas dan menghindari kebingungan dalam interpretasi teks. Selain itu, pemahaman terhadap kaidah makna seperti perbedaan antara kata denotatif dan konotatif, sinonim dan homonim, serta kata konkret dan abstrak juga sangat penting dalam memperkaya pemahaman terhadap bahasa. Dengan memahami penggunaan tanda baca yang benar dan kaidah makna dalam penulisan, seseorang dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif dan membantu pembaca atau pendengar dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, pentingnya untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap tanda baca dan kaidah makna agar komunikasi tertulis maupun lisan dapat menjadi lebih jelas, tepat, dan efektif.